ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa yang paling utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan sehingga sampai sore hari ini kita masih bisa bernapas. Kita masih bisa menggunakan seluruh indera kita untuk melakukan ketaatan, kewajiban, melakukan amal saleh. Semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Allah memberikan keringanan langkah, keluangan waktu untuk kita bisa hadir di majelis ilmu, di majelis yang Allah anugerahkan juga dinaungi oleh para malaikat. Sampai nanti kita berpisah di tempat ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barokahnya dalam setiap hal-hal yang baik yang kita hadiri dan kita lakukan. Dan dengan itu pula Allah berkenan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mendedikasikan hidupnya untuk kita, memberikan suri toladan dalam segala kehidupannya, sehingga kita tidak kesusahan, kita tidak susah untuk mencari contoh, tinggal kita mencontoh Nabi saja, insya Allah selamatlah kehidupan kita. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Kita kembali saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan bersabar juga di dalam menjalani kebenaran yang hakiki tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa insyaallah dalam setiap pengajian-pengajian kita, Al-Quran menjadi hal yang tidak boleh lepas dari lisan kita. Al-Quran juga tidak boleh kita lepas dari setiap hari-hari kita. Senantiasalah kita memulai hari dengan membaca Al-Quran. Bahkan di pertengahan waktu pun kita membaca Al-Quran. Nasihat yang indah dari Imam Al-Qatadah, Innal Quran yadullukum da'ikum wa dawaikum. Sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan di mana penyakit-penyakit kalian, dan sekaligus juga membeberkan obat-obatnya. Ya. Kadang-kadang Allah memberitahukan penyakit-penyakit hati di antara kita, maka Al-Quran memberikan jawaban-jawabannya langsung. Ya, karena Al-Quran adalah as-sifa, Al-Quran itu adalah penyembuh. Kemudian kata beliau, sedangkan wada'ikum az-zunubukum. Ya, kata Imam Al-Qatadah, sebenarnya penyakit kalian itulah dosa-dosa kalian. Penyakit yang hakiki yang ada di antara kita inilah karena kedosaan-kedosaan kita. Wadawaikum istighfarikum. Dan sedangkan obat dari kedosaan itu adalah istighfar. Maka perbanyak istighfar, ya kan? Perbanyak memohon ampun kepada Allah. Perbanyak ngendeng maaf, ya. Perbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Piran tengendeng maaf, ngendeng ampun liipinta setiap saat.
setiap masa. Ya. Karena kita tidak pernah paham kapan pengampunan itu turun. Ya. Nah, untuk itulah kenapa kita memastikan diri jangan sampai menjadi orang-orang yang menyesal. Ya kan? Wahrimpas sampeang ta, jangan menjadi orang-orang yang menyesal. Karena penyesalan seorang hamba adalah manakala dia mampu berbuat kebaikan, dia memiliki waktu untuk melakukan kebaikan, dia punya rezeki untuk bersedekah, dia punya rezeki untuk berinfak, dia punya rezeki untuk saling membantu, dia punya rezeki untuk sholat, dia punya waktu untuk sholat duha, dia punya waktu untuk berdoa, dia punya waktu untuk melakukan amal-amal saleh, tapi dia melewatkan kesempatan itu, sedangkan dia terbangun dengan menyesal di dalam liang kuburnya. Ya, karena penyesalan seorang hamba itu kalau sudah penuh mulutnya di tanah, ya, manawah sabol mulutnya si tanah baru sadar. Baru bermohon kepada Allah, ya Allah, tulakang ikuti pek dunia. Ya kan? Apa kata Allah? Tidak bisa. Ini Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Mu'minun. Mulai ayat yang ke-100, ke-99 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un. Ya. Ketika ajal menimpa salah seorang dari mereka, orang itu memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Tada, ya kan? Wah tama itele kubur, wahimpitna itasi kubur, di narak kesempatan ta tula. Ya. Maka mereka bermohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepadaku, aku punya uang, aku ingin berinfak, ya kan? Karena pada saat itu saya punya tempuh arak mesti kepeng kulit kantong kelimbingku, ya, arak kepengku mesti le bawa galangku, ngku berinfak, ya kan? Karena pikiran orang di saat itu ketika Allah bangkitkan dia di dalam kuburnya, maka pikiran yang pertama kali adalah membelanjakan apapun yang dia miliki untuk menebus kehidupannya di akhirat. Ya kan? Sampai dia ngomong begini kepada Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barjahun ila yaumi yub'asun. Ya Allah, mendetulakangiku, katanya ya. Mudah-mudahan aku selalu beramal soleh selama Engkau hidupkan aku. Permohonan itu sama sekali tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Selepung kuna berjanji, ya Allah, mengku hidup semenit, doang semenit, ya kan? Maka tentu aku akan beramal soleh. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami si sehat ite. Mesti kuat ite begawean. Mesti kuat lisan ta berdoa. Mesti kuat iman ta berbuat. Mesti hebat nain tak ketuk-ketik. Maka pastikan jangan sampai menjadi orang-orang yang menyesal ketika dihadapkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di neraka. Karena le kubur tanpa angna apa si gentau tak. Yang pun terasa sempit kubur itu. Kenapa? Karena yang Allah tampakkan tempat kita di neraka. Ya, ini tempatmu nanti. Ya, di sini kamu duduk, ini siksaanmu. Ini api neraka yang menyala-nyala sempit rasan kubur. Kenapa? Karena hati kita sakit. Pada marah itele balinta ngumbi-ngumbi goar balinta, menhati kita lagi ndak senang, sempit rasa balik. Berbeda kalau hatinya bahagia, sempitnya rumah justru terasa lapang.
Karena apa? Syukur. Begitu juga nanti dikubur, ya kan? Bahagia. Kenapa? Gitek ta malta, ya. Karena kamu di dunia sering ngaji, maka ini tempatmu, ya kan, di surga. Karena di dunia kamu sering memberi nafkah, memberi infak, memberi sodakoh kepada anak yatim, ne balik tahu, ya, dekat dengan Nabi, ya kan? Karena kamu sering memberikan bantuan kepada siapa saja ini, maka keindahan-keindahan dimunculkan oleh Allah dalam pandangan manusia yang sudah di dalam kuburnya, maka luas bahagia. Nah, itu dia. Ya. Maka sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Qatadah, ya kan, sesungguhnya penyakit kita itu adalah kedosaan kita. Karena mentah berbuat dosa, maka kita pasti akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Angkat dendik bercita-cita berdosa, ya. Dendik bercita-cita berbuat baik, atau dendik tantang pinta bareh beku bertaubat. Nangka mumpung ku mesi bajang, mesi oda, ya. Semilih-milih ku ndak bisa, karena kita ndak ngerti kapan kita mati. Maka senantiasalah melakukan kebaikan sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ulama, inwil khair. Hendaknya kalian selalu meniatkan untuk berbuat kebaikan. Ya, inwil khair. Ya, fa innaka la tazalul khair. Karena kalian akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama kalian berniat untuk berbuat baik. Tuh. Jadi si mia itu bagus kelakuan tak karena bagusnya niat tak, ya. Yang membuat kita senantiasa berbuat baik, senantiasa berada dalam tataran-tataran orang baik, karena kita selalu meniatkan diri kita untuk berbuat baik, menjadi ahlul khair, ya, nawaitul khair. Maka senantiasalah berniat untuk berbuat baik. Ya, karena perbuatan baik itu tidak ada yang sia-sia. Amal soleh orang beriman itu tidak ada yang sia-sia. Ya, semua kebaikan dilakukan oleh orang Islam, oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, nggak ada yang sia-sia. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Walaupun kalian berbuat baik sebesar biji zarrah, partikel terkecil di dunia ini, pasti akan diganjar dengan kebaikan. Ya. Maka dendek pernah meremehkan kebaikan. Mendek teman berdua niat, mudah-mudahan bareh kita berdua kita berbuat baik, ya. Kita berbagi, ya. Enaknya kita di dalam kebaikan itu, karena sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, nanti kita dapatkan di akhirat. Sesungguhnya kebaikan dilakukan oleh seorang hamba di dunia, maka balasannya akan dia temukan nanti di akhirat. Jangan seperti gambaran yang tadi, ya. Mempu ite sholat duha, legu ndik temili sholat duha karena kemalasan kita, ya kan? Karena apa namanya, kesibukan kita. Maka jemaknya salli teau kedi laik ku bau sholat duha, maka mau iku balasan le akhirat terima ku, ya kan? Padahal nek na bue kepeng ku genung ku belanja le mau lara sisena, ya kan? Coba sisena ino ku tabung le kotak-kotak amal, ya kan? Sisanya aku buang dengan si membutuhkan, ya. Itu akan ditampakkan oleh Allah nanti, sehingga orang-orang yang tidak sempat berbuat baik merasa menyesal karena tidak bisa menggunakan waktunya untuk berbuat baik, ya. Padahal selepuk kebaikan-kebaikan silakuang taino balasna isi ibenta berlipat ganda, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran tentang 3 model manusia beriman, ya kan? Di dalam Quran surat Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
summa awrasnal kitabal ladzina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Sungguh kata Allah, kami akan mewariskan syariat kami kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Ada 3 jenisnya orang beriman itu. Yang terpilih itu maksudnya orang Islam, ya kan? Ada 3 jenisnya. Yang pertama, zalimun li nafsi. Ada dengan ini luyan dosana dibandingkan kebaikannya. Ya. Ini golongan si pertama, zalimun li nafsi. Zalim itu menganiaya dirinya sendiri, linafsi dirinya sendiri, ya kan? Zalimun linafsi, orang yang menganiaya dirinya sendiri, atau dalam tafsirnya luyan dosana dibandingkan kebaikannya. Si kedua muktasid, pakpuk, ya kan? Pada luik kebaikan na barang kedosaan nah. Gawe lalu ya salat anang masjid ulek na bait na sandal dengan sampai, ya kan? Papu darah mau apa-apa, ya kan? Ya, ngaji ya, lisan dia jaga, ya. Hari-harinya dia ngaji, lisannya senantiasa mengucapkan ayat-ayat Allah, tapi dia nggak jaga lisannya. Jago ngaji, jago nyumpe, ya kan? Jago ngaji, jago fitnah. Padahal seharusnya melisan tetaguna yang ngedo Al-Quran, harusnya kita malu lisan kita mengucapkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Nah, ini ada golongan si kedua yang muktasid, pada luwe dosana bareng luwe pahalana. Nah, yang ketiga sabiqun bil khairat. Orang yang senantiasa berlomba-lomba melaksanakan kebaikan, sampai-sampai dia sempat mikirang dosa, apalagi berbuat dosa. Dia narak dosa. Karena di kepalanya senantiasa memikirkan apa kebaikan yang harus dia lakukan. Ya. Nah, yang pun nasihatin itu si Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kan Ali bin Abi Thalib. Sekeno pikirang cengen dengan, ya. Berhenti membicarakan aib orang lain, berhenti mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Sibuklah dengan dirimu, lihat aibmu, lihat kejahatanmu, karena nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisap dirimu, bukan orang lain. Ya kan? Ndak sibuk nyengyang dengan doang, lu sekeno ceng. Girana malang, ya kan? Dek na sopan le semama na, ya kan, macam-macam. Girana ngelawan le ina amana, sekeno, ya, sekeno, gitek diri tanaka, ya. Lihat besarnya kesalahan kita, besarnya aib kita, besarnya kejahatan kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan kejahatan kita, bukan kejahatan orang lain. Dek nak katakan itu apa dosa-dosa kena ini? Tapi Allah akan bertanya, umur kamu gunakan untuk apa? Lisan kamu yang diberikan oleh Allah kamu gunakan untuk apa? Mata yang kamu diberikan anugerah kamu gunakan untuk apa? Itu, ya. Jadi sibukang diri tanengka tasakan, apalagi waktu berumur-umur nih kan. Luyan li antara itu wahdu berumur ini kah, ya kan? Sekano meta aib orang lain. Sibuklah si aib ta, perbaiki aib kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal, sebagaimana digambarkan tadi di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ketika mereka bermohon kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia, niscaya aku akan berbuat amal kebaikan, senantiasa aku akan berbuat baik, ku girang-girang bersedekah, yang penting kamu kembalikan aku ke dunia. Allah katakan tidak bisa, ya kan? Ya, tidak bisa. Maka sebelum itu terjadi, paling tidak kita lakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi.
Ya. Idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila mati anak cucu manusia, anak cucu Adam, apabila mereka mati, maka terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama sedekahun jariyah. Si pertama adalah sedekah jariyah. Nah, karena sedekah jariyah ini tetap mengalir walaupun kita sudah dikubur, walaupun kita sudah berkalang tanah, walaupun walai mati, tetap mengalir sedekah jariyah ini sebagai pahala kita, pemberat timbangan amal kita, penerang kubur kita, ya. Maka lazimi ini, ya kan? Alhamdulillah hari ini tuh ada infak dari Haji Suim. Mudah-mudahan ini sebagai sedekah jariyah beliau yang akan menerangi kubur beliau, yang akan menjadi pemberat timbangan amal beliau, yang akan membantu dirinya dan keluarganya di dalam menghadapi persidangan Allah nanti. Dan apa yang beliau lakukan ini semoga menjadi keistiqomahan. Nggak cukup hanya ini, mudah-mudahan terus. Karena pada dasarnya ketika kita membantu orang seperti ini, apalagi pesantren, maka kita membantu diri kita sendiri. Karena Allah akan mengganjarnya menjadi kelipatan 10 sampai 700 kelipatan. Cuma kadang-kadang dia tak sadari, ya kan? Dia tak sadari. Maka silahkan sedekah jariyah. Sedekah jariyah tidak hanya berupa uang seperti ini, tapi juga bisa berupa apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai. Dan alhamdulillah di tempat kita ini sudah terbiasa seperti itu. Mudah-mudahan ditambahkan hari ini kita sudah memiliki tanggungan para penghafal Quran. Dan tidak ada ruginya kita membantu para penghafal Al-Quran. Yang kedua, selain sedekahun jariyah, yang kedua al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, ilmu si paling bermanfaat itu apa? Ilmu Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Nah, sekarang kita berdua pondok pesantren Quran, maka kita harus terlibat dalamnya sehingga mendapatkan pahala juga dari ilmu yang bermanfaat. Karena sama saja ketika kita memberikan para pembelajar Al-Quran, para asatid Quran, mereka yang mengamalkan Qurannya, kita kecipratan bagian karena kita yang memberi kehidupan, memberikan mereka makan, memberikan mereka gaji, memberikan mereka apapun yang mereka butuhkan pada kenana ite ngamalang. Ya, yang ketiga waladun soleh yad'ulahu, anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, maka mari kita yang masih punya anak, masih punya kemampuan untuk membesarkan anak atau bahkan menghidupi anak-anak, di sini kita bisa mendapatkan peluang-peluang itu. Biar nanti jangan sampai terjadi penyesalan, padahal luwe beang nete waktu di dunia, banyak kesempatan yang Allah beberkan kepada kita, tapi tidak satu pun yang kita ambil manfaatnya. Kita tak anak yatim kita cuek, kita tak dengan miskin di sekitar kita cuek, kita tak masjid bagus di tempat salat, kita peluang amal soleh ndik temili, arak waktu tentang ngaji ndik temili datang ke tempat ngaji, maka itu menjadi penyesalan yang akan menimpa kita semuanya. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dalam setiap sujud kita, menjadikan umur kita berkah, ya kan? Menjadikan pekerjaan kita berkah, menjadikan apapun yang kita lakukan menjadi berkah. Karena amat sangat merugi manusia ketika satu hari dia lewati tidak ada satupun kebaikan, tidak ada satupun pahala yang dia dapatkan di hari-hari yang telah dia lewati. Padahal kita ini adalah kumpulan-kumpulan hari. Jadi semendak jerah, ya,
Jeloina jelo Jumat, jemaah jelo Sabtu, dendek sampai jelo Jumat si genteliwatin ini tidak mendatangkan kebaikan atau pahala di kehidupan kita, maka kita akan menjadi sangat merugi. Karena Allah senantiasa membersamai orang-orang yang taat kepadanya dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Dua tugas ta, jadilah hamba-hamba yang taat dan jadilah hamba-hamba yang taubat. Taat adalah menjalankan segala perintah Allah, taubat adalah menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang taat dan orang-orang yang bertaubat. Mudah-mudahan bermanfaat sore hari ini nasihat-nasihat yang kita berikan, nasihat untuk diri kita dan kita semua. Mudah-mudahan setiap pemberian, setiap infak, setiap sedekah yang ibu-ibu lakukan kepada siapa saja dan untuk siapa saja mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.